Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari-hari ini? Luar biasa ya, kita dahsyat di dalam Tuhan. Kita percaya hidup kita saat ini benar-benar dilindungi oleh Tuhan. Mau apapun itu yang terjadi di luar sana, kita percaya bahwa Dia tetaplah perlindungan kita. Amin. Dan kekuatan kita. Dan kita mengawali ibadah pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau ya Tuhan tetap melindungi setiap kami dalam seminggu yang lalu. Saat ini Tuhan, saat kami untuk datang ke tempat hadirat-Mu Tuhan, kami percaya Yesus Tuhan, kuasa-Mu ada di dan nyata di dalam rumah setiap kami. Engkau nyata ya Tuhan di dalam setiap kuasa kehidupan kami. Kami percaya Engkau jagai kami, Engkau ya Tuhan yang melindungi kami. Saat ini Tuhan kami memberikan yang terbaik yang kami punya ya, pujian penyembahan kami hanya untuk Engkau dan seluruh kehidupan kami untuk Engkau bentuk sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji dan menyembah Tuhan, katakan amin. Haleluya, kita percaya kita punya Allah yang sanggup melakukan segala hal. Haleluya. Mari kita mau berdiri bersama-sama. Kita percaya kita dengan memujikan dengan sukacita akan ada sukacita yang nyata dalam kehidupan kita. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita menyanyikan lebih dahsyat lagi dan lebih beriman lagi. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, kita percaya kita punya Allah yang sanggup. Apapun yang sedang kita alami saat ini, mungkin kita sedang sakit dan sedang mengalami lemah tubuh atau kekuatan kita melemah.
Kita percaya kita punya satu pribadi yang bisa kita andalkan. Dari mungkin lagu ini ada lagu yang satu-satunya lagu yang menguatkan saya waktu saya dulu terkena COVID. Dan juga keluarga saya, mungkin dari Bapak Ibu sudah ada yang menyaksikan kesaksian di channel YouTube GB Lamtera juga. Saat ini mungkin Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama, mungkin sedang mengalami sakit virus yang sedang merebak saat ini. Kita punya satu pribadi, kita bisa mengandalkan Dia seutuhnya, karena Dialah Tuhan sumber segalanya. Haleluya. Dia setia menolong setiap kita dan jadikan Dia sandaran kita. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku.
Hanya Kaulah satu-satunya yang mengerti hidup kami Tuhan. Hanya Kaulah satu-satunya pembelaan dalam hidup kami ya Tuhan. Amin. Hanya Kaulah satu-satunya penyembuh dalam luka kami, dalam kesakitan kami ya Tuhan. Biarlah pagi diizinkan hati kami menyembah hanya padamu saja. Hanya Kaulah satu-satunya Tuhan dan Raja kami. Satu-satunya yang ku andalkan. Nyanyikan dari hatimu yang paling dalam, saudara. Ku percaya Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Ya, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yes, Lord. Yes, Lord. Engkau Tuhan Ya. memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Biarlah pagi ini Kau saja yang bekerja ya Tuhan. Kau tahu kondisi kota Semarang, Kau tahu kondisi Indonesia, Kau tahu kondisi dunia ini Tuhan. Semua hanya untuk Engkau kami persembahkan Tuhan. Semua hanya untuk kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Ajari kami punya nilai-nilai yang punya value dalam kehidupan kami, yang semuanya kembali kepada Tuhan saja. Roh Kudus berikanlah kami roh wahyu, hikmat dan pengertian. Kau kuatkan semua hati yang lemah, semua hati yang remuk, semua orang yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami tidak akan pernah berikan kesempatan iblis sedikit pun. Kami ikat kuasanya, kami patahkan, kami hancurkan, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang daripadamu saja, semua yang dari izin-Mu saja yang boleh terjadi dalam kehidupan kami semua. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu yang kuat. Kita semua yang mau belajar hari ini akan nilai-nilai dalam berkomunitas bersama dalam umat Tuhan yang selalu menyukakan hati Tuhan, menuju kehendak dan tujuan Tuhan, kita katakan amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Izinkan saya mengingatkan saja untuk terus Anda memperhatikan protokol kesehatan. Melihat situasi pandemi saat ini, kalau Anda lihat Kota Semarang Raya ini masuk pandemi PPKM level 3 Bapak Ibu. Semua hal dan kegiatan Anda, baik kegiatan di luar gereja maupun kegiatan gereja, kegiatan belajar mengajar, kegiatan komunitas kita harus kembali seperti sebelum PPKM dilonggarkan. Saudara, semua yang GBI Lamtera lakukan kalau Anda tinjau dari pelaksanaan ibadah, kita semua melakukan sesuai dengan surat edaran Wali Kota Semarang. Jadi tolong semua ketentuan surat edaran Wali Kota yang dijalankan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya, untuk kita semua
Saya sungguh berdoa, kami mohon Anda juga jika ada sakit, gak enak badan untuk jangan masuk kantor, tidak perlu datang ibadah onsite, Anda bisa beribadah online di rumah. Dan kalau Anda sehat ataupun Anda tidak enak badan, lebih baik hindari, kurangi untuk makan bersama-sama dengan orang di luar. Yang bisa saja Anda ataupun orang luar itu kelihatannya sehat tapi Anda berstatus OTG atau orang tanpa gejala, saudara. Minum vitamin yang rutin, konsumsi vitamin yang rutin. Saya ingatkan bagi kita semua, perjalanan iman kita semua pasti berawal dari melayani Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Dan suatu saat nanti pasti sampai Anda akan sadar bahwa Anda dipanggil Dia sebagai panggilan sebagai seorang hamba Tuhan. Kalau Anda dipanggil Tuhan sebagai hamba Tuhan, percayalah Tuhan pasti memelihara, mencukupkan dan memberikan segala hal yang kita butuhkan, yang juga katakan amin. Saudara, jangan khawatirkan apapun, apalagi takut dalam menjalani hidup ini. Bagi kita semuanya, pilihan melayani Tuhan, apapun pekerjaan Anda, baik Anda seorang karyawan, seorang profesional, seorang pengusaha apapun, termasuk Anda melayani sepenuh waktu bagi Tuhan, itu sudah merupakan sebuah keputusan final yang kita telah buat sesuai dengan panggilannya. Karena memang tidak semua orang dipanggil sepenuh waktu melayani Tuhan, tapi apapun pekerjaannya, percayalah Anda adalah hamba Tuhan yang juga katakan amin. Jangan pernah mengabaikan, jangan pernah meragukan panggilan dalam hati Anda dan saya. Melayani apapun di kantor, di gereja, di sekretariat, di sekolah, dimanapun, di kampus, itu merupakan pilihan yang kita ambil dan sudah ditetapkan Tuhan, saudara, dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita melayani sepenuh waktu ataupun sebagian waktu kita, pastikan Anda sepenuh hati, saudara. Itu sudah keputusan final yang kita telah buat. Jangan pernah kita mengabaikan dan jangan pernah meragukan hal itu. Dimanapun Anda berada, tetaplah berkarya, yang juga katakan amin. Berkarya untuk nama Tuhan. Bedanya apa? Enggak ada bedanya. Kalau di bisnis kita tuh mencari profit, untungnya sedikit Pak, saya mencari benefit. Ya sama, kenapa profit, kenapa benefit? Apakah untuk kita? Untuk kantor kita saja? Bukan. Kita melakukan itu untuk Tuhan. Karena Tuhan yang menentukan kita ada di sana, saudara. Di gereja pun sama, saya selalu ingatkan. Di gereja kita tidak pernah mikirin namanya profit. Kita selalu berpikir bagaimana berbuah di dalam Tuhan, yang juga katakan amin. Saudara, itulah kenapa dalam hidup berkomunitas, baik Anda hidup dalam keluarga, dalam komunitas yang kecil, yang paling kecil adalah keluarga, dalam komunitas sel yang berikutnya atau komunitas yang lebih luas lagi, tentu saudara dan saya setiap kita mengharapkan hubungan yang baik dengan sesama. Perhatikan Anda, kalau masih ingat 2 minggu lalu saya ingatkan Anda, hubungan itu perlu dibangun. Katakan sama-sama dengan saya, hubungan perlu dibangun. Artinya kalau kita membangun hubungan itu perlu ada usaha dari setiap pihak untuk saling mengenal. Bukan hanya aku butuh sama kamu maka aku datang kepada kamu, kalau kamu sudah gak aku butuhkan, enyahlah engkau dari hidupku. Bukan, saudara. Orang dalam berkomunitas itu bukan karena asasnya saya butuh kamu, kalau gak butuh tak tinggal, bukan. Asasnya adalah kita tuh membangun hubungan, sehingga itu perlu ada usaha dari setiap pihak untuk membangun hubungan dengan sesama kita. Kita perlu pahami, untuk bangun hubungan itu kita perlu paham terlebih dulu. Yang pertama, pahami diri kita dulu, saudara. Itulah kenapa pengenalan diri itu dimulai dari pengenalan pribadi Sang Pencipta. Saudara, kalau Anda mengenal diri Anda, dari Anda mengenal Sang Pencipta Anda dengan benar, pengenalan akan Tuhan dengan benar, maka Anda akan membuahkan hubungan yang sehat dengan Tuhan. Kalau hubungan yang sehat dengan Tuhan sudah ada dalam kehidupan kita, maka kita akan dapat berkonek dengan orang lain, dapat membangun hubungan dengan orang lain dengan sehat, saudara. Saya sudah memberikan sebuah gambaran tempoh lalu. Kalau hidup manusia itu selalu lahir di dalamnya ada dosa, walaupun Anda inginnya tidak berdosa. Loh, aku tuh enggak mau melakukan itu, tapi kenapa aku melakukan dosa? Karena kita manusia berdosa.
Itulah kenapa bereskan dulu dosa kita. Karena pada umumnya semua kita itu berdosa. Anda baca firman, Anda menolak segala macam, tapi keinginan di dalam selalu berontak, nginyak berdosa. Karena itulah kenapa Anda harus punya hubungan yang benar dulu dengan Tuhan, saudara. Karena kalau enggak, Anda segera masuk dalam komunitas di mana Anda masih punya roh pendendam di sini, Anda pengennya benci dan melukai orang lain. Begitu Anda terjun dalam komunitas, ada orang menyalahi hidup Anda bisa pukul dia, bunuh dia, Anda akan masuk penjara. Kalau dalam dosa perzinahan masih ada dalam hidup Anda dan saya, Anda belum bereskan dengan Tuhan, Anda tidak mengenal diri kita, tidak mengenal diri Anda bahwa Anda itu besar sekali roh zinahnya, Anda langsung masuk dalam komunitas, maka Anda sedikit-sedikit selingkuh, sedikit-sedikit nyeleweng, akhirnya kena hukuman lagi, ya kan? Itulah kenapa saudara bereskan dulu dan pastikan Anda punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Maka Anda akan membuahkan hubungan yang sehat dengan Tuhan, yang jujur katakan amin. Itulah kenapa mengenal Dia, saya sudah terangkan 2 minggu lalu, mengenal Dia secara benar, secara pribadi, kita tidak boleh berasumsi tentang Dia. Kalau Anda punya anak, Anda sayangi, terus suatu hari Anda janji jemput anak Anda di sekolah, Anda terlambat, terus anak Anda punya asumsi, berarti hari ini papa gak sayang sama aku lagi, berarti hari ini papa membuang aku. Loh, ini asumsi yang salah, padahal kita cuma kena macet. Itulah kenapa sebuah gambaran, kalau Anda punya hubungan yang tidak sehat dengan Tuhan, maka Anda akan selalu punya asumsi yang tidak benar, saudara. Itulah kalau Anda mengenal Dia secara pribadi, berarti kita tidak boleh lagi berasumsi. Katakan sama-sama dengan saya tidak boleh lagi berasumsi tentang Dia. Anda harus percayai hatinya, Anda percayai karakternya, bahwa Dia mengasihi saudara dan saya. Semakin Anda mengenal Dia, semakin kita dapat melihat dan mengalami kebaikannya. Semakin Anda mengenal Dia, semakin Anda dapat melihat dan melihat bukti kebesarannya, bukti kekuasaannya, bukti kedaulatannya. Hubungan yang sehat dengan Tuhan adalah hubungan sebagai anak yang mengasihi dan percaya kepada Bapaknya, saudara. Tapi ingat, sejauh mana Anda mengasihi dan percaya pada Bapak, Anda harus sekaligus hormat kepada otoritasnya. Menghormati kedaulatan Sang Bapa. Itulah kenapa hubungan yang sehat dengan Tuhan itu sejatinya membawakan hubungan yang sehat dengan sesama. Itulah kenapa saya gampang ngeceknya kalau ada orang konsultasi tentang pernikahannya, tentang kehidupannya, tentang masa dalam kehidupannya gampang, indikatornya gampang, saudara. Kalau ada mengalami hal-hal yang tidak benar, pasti Anda harus cek dulu bagaimana hubungan Anda dengan Tuhan. Sudahkah hubungan kita tuh sehat dengan Tuhan kita? Karena hubungan yang sehat dengan Tuhan kita itu pasti sejatinya membuahkan hubungan yang sehat dengan sesama. Karena semakin kita mengalami dan mengenal Dia dengan kasih-Nya yang luar biasa besar, kebaikannya yang luar biasa tidak terkatakan. Semakin Anda mengenal dan mengalami kasih-Nya yang luar biasa tadi, maka semakin besar pula Anda akan mengampuni orang lain. Semakin besar pula Anda punya kasih dan Anda akan mengalami memberikan kasih dan kebaikan kepada sesama kita, saudara. Itulah kenapa hari ini saya lanjutkan, ada 3 hal yang perlu dilakukan untuk membangun hubungan yang sehat dengan sesama. Yang pertama saya sudah singgung yang lalu di 2 kali kebaktian. Yang pertama adalah jangan berasumsi, saudara. Seperti halnya bangun hubungan dengan Tuhan, saya sudah katakan itu berdasarkan pengenalan pribadi akan Dia. Maka demikian pula kita perlu membangun hubungan dengan orang lain, dengan sesama, berdasarkan pengenalan pribadi, saudara. Hubungan yang dibangun atas dasar asumsi itu
Enggak bisa. Karena kalau Anda berasumsi kepada istri Anda, kepada suami Anda enggak kenal istri Anda, enggak kenal suami Anda, enggak kenal anak Anda dengan baik, enggak kenal tim Anda di kantor dengan baik, enggak mengenal tim klien Anda dengan baik, Anda cuma sekedar berasumsi, maka Anda enggak akan pernah punya pengenalan pribadi. Maka lama-lama hubungan Anda enggak sehat, saudara. Itulah kenapa dalam yang pertama yang saya bahas, yang perlu dilakukan membangun hubungan yang sehat, yang pertama jangan berasumsi. Kenapa? Karena 3 hal yang membuat asumsi itu berbahaya, saudara, dalam membangun hubungan dengan sesama. Termasuk dengan Tuhan pastinya. Yang pertama, ketika kita berasumsi, kita cenderung percaya apa yang kita pikirkan. Padahal belum tentu yang kita pikirkan itu benar. Dan belum tentu apa yang kita pikirkan itu sebuah kebenaran. Itulah kenapa yang kita percayai itu belum tentu benar. Makanya jangan pernah kita berasumsi. 3 hal yang membuat asumsi itu berbahaya. Yang kedua itu apa? Saat kita berasumsi, berarti kita sedang mengenakan ukuran kita kepada orang lain. Kita menaruh standar kita yang kita harapkan itu harus dipenuhi sama orang lain. Ya enggak bisa. Bahaya, saudara. Itulah berulang kali saya ngomong ke banyak orang, Anda bukan saya juga bukan Anda. Makanya saya enggak boleh berasumsi, enggak boleh menakarkan sesuatu yang dari saya, ukuran saya takarkan ke orang lain, enggak bisa. Kalau itu saya lakukan, hubungan kita rusak, saudara. Karena saat kita itu menakarkan, menaruh standar tertentu yang kita harap dipenuhi oleh mereka. Bahayanya saat mereka enggak bisa melakukan seperti harapan kita, asumsi kita salah, ekspektasi kita enggak terpenuhi, maka hubungan itu akan rusak. Berapa banyak hubungan itu rusak saat suami istri ya Pak? Aku pikir dulu sebelum menikah kamu tuh orangnya bisa jadi penolongku, pinter, mandiri, enggak cengeng, enggak alaman, enggak begini. Tuntutannya banyak. Hari ini saya mau ingatkan ke Anda. Hubungan yang sehat dalam Tuhan dan sesama dimulai dari yang paling kecil, keluarga, komsel, dan komunitas yang lain. Jangan berasumsi. Hal yang ketiga yang berbahaya, yang membuat asumsi itu berbahaya apa saudara? Asumsi membuat kita enggak bisa punya hubungan yang dekat. Karena pengenalan kita tentang mereka kurang mendalam. Hari ini saya mau katakan sama-sama, angkat tangan kita. Taruh di dada. Saya tidak mau punya asumsi lagi tentang Tuhan. Saya tidak mau berasumsi lagi tentang sesama saya. Amin saudara. Yang kedua, yang penting dalam kita tuh perlu melakukan membangun hubungan yang sehat dengan sesama. Dan yang terpenting dengan Tuhan. Yang kedua, kenali persepsinya. Saudara, dalam hidup bersama, setiap orang bisa saja punya sudut pandang yang berbeda satu dengan yang lain. Namanya sudut itu kan kecil, angle. Sudut pandang itu cuman kecil sudut saudara. Anda bisa punya sudut yang berbeda dibanding orang lain. Persepsi tidak perlu sama. Persepsi orang itu dengan kami tidak sama. Dan kita harus tahu tidak perlu sama, tapi perlu dimengerti saudara. Belajarlah memahami dari persepsinya orang lain. Itulah kenapa hidup kita itu bukan untuk minta dipahami terus. Hidup kita juga harus belajar memahami orang lain, saudara. Persepsi enggak perlu sama, tapi perlu dimengerti. Untuk bisa mengertiin orang lain, kembali kepada pengenalan pribadi antar satu dengan yang lain. Enggak boleh lagi ada asumsi, harus tanpa asumsi. Harus mengertiin sudut pandangnya orang lain. Justru perbedaan persepsi itu memperkaya kita, saudara. Saat kita kumpul dengan sesama kita, dengan keluarga kita, dengan anggota komsel kita, dengan komunitas kita yang di luar, dengan berbagai sudut pandang yang berbeda-beda, itu akan punya
hal yang memperkaya Anda dan saya. Karena sudut pandangnya berbeda, maka wawasan sudut pandang kita diperluas. Katakan sama-sama dengan saya, tadinya sudut pandang saya kecil. Setelah saya berkomunitas, sudut pandang saya akan dibuat besar, dibuat lebar. Orang yang sudut pandangnya lebar akan jadi orang yang bijak, saudara. Itulah kenapa perbedaan dalam komunitas, dalam hubungan dengan orang lain, dalam keluarga, dalam komsel, komunitas sel, dalam komunitas yang lebih luas lainnya, perbedaan itu harusnya menjadi kekuatan, bukan ancaman. Kembali lagi, itu bisa jadi kekuatan kalau Anda mau mengenal pribadi satu dengan yang lain. Tanpa mengenal pribadi satu dengan yang lain, Anda tidak akan pernah bisa mengenal secara mendalam dan akan sulit untuk memahami persepsi orang lain, saudara. Roma 12 ayat 4 sampai 5 dikatakan apa? Roma 12 ayat 4 sampai 5 dikatakan apa? Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu, apa saudara? Mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita. Walaupun banyak adalah, apa saudara? Satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita adalah apa? Anggota yang seorang terhadap yang lain. Kemarin saya ikut webinar nasional tentang pentingnya kolaborasi melalui komunitas untuk Indonesia Maju. Keynote speakernya Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan, juga dihadiri Wakil Ketua Umum HIPMI, Komite Investasi Kementerian Investasi. Saya baca, saya ikutin, saya pelajari. Sebenarnya intinya adalah dalam berkomunitas dengan pihak luar, apalagi kita bicara nasional, bicara Indonesia. Setelah saya pelajari, peta kolaborasi esensinya itu ada 3C katanya. C-nya bahasa Inggris, 3C, character. Berarti kalau Indonesianya 3K. Yang pertama itu karakter, yang kedua itu kompetensi, yang ketiga itu chemistry. Chemistry itu koneksi yang terus-menerus, koneksi intens antara Anda dan orang lain. Sampai kalau saking intensnya Anda bisa kolaborasi. Saudara, di sana di webinar itu saya belajar saat kita tuh bicara tentang komunitas nasional yang sangat berbeda dan beragam, suku, ras, agama, pola pikir dan persepsi banyak segala macam itu yang harus disamakan katanya dalam penetapan tujuan, saudara. Itu harus disamakan terlebih dahulu. Yang kedua ini saya hanya memberikan sebuah sharing buat pandangan Anda bahwa yang sekuler, ngurusi negara dengan yang berhubungan dengan komunitas di dalam Tuhan itu sebenarnya sama. Wong semua itu adalah umat Tuhan kok. Penetapan tujuannya harus sama. Mengelola ekspektasi atau pengharapan kita tuh harus satu tujuan dulu. Itulah kenapa visi misinya GBI Lentera kan sama tuh. One vision, one mission, one family. Together with God, we can do all great things. Ngurusi negara sama. Tetapkan tujuannya dulu, kelolalah ekspektasi kita, dapatkan dengan saling berproses satu dengan yang lain, nikmatilah prosesnya. Memang kita berbeda, tapi kita harus sama-sama rendah hati, saling mengerti. Ini ngurusi negara, ini nasional, dan bersinergi dengan fungsi Anda masing-masing. Enggak ada yang maunya cuma dapat untung tok, enggak mau kerja, enggak ada. Ini ngurusi negara. Itulah kemarin kata-kata penutupnya bagus.
Kita butuh a sense of urgency, a sense of purpose. Rasa urgensi yang sama, negara ini harus maju. Rasa tujuan yang sama, supaya sama-sama mau maju. Kalau sama-sama tujuannya mau maju, impact negatif kita buang. Potensi diri kita untuk membangun negara ini kita lakukan bersama-sama. Itulah kenapa ngurusi negara saya pelajari sebelum kita membawakan firman hari ini, saya belajar Tuhan bicara satu hal. Kita ini harus mau tahu bahwa kita ini dibentuk, diproses Tuhan dalam komunitas. Yang juga katakan amin. Komunitas kita, jangan sampai Anda berkomunitas, Anda kehilangan jati diri Anda, jati diri komunitas kita. Saya ingatkan lagi, komunitas kita adalah komunitas sehat. Apa saudara? Katakan sama-sama dengan saya. Komunitas saya adalah komunitas sehat. Sehat itu apa saudara? Sehati dan sepakat. Sehati dan sepakat dalam rangka apa Pak? Dalam rangka build and grow. Membangun dan bertumbuh. Katakan sama-sama dengan saya. 2, 3. Build and grow. Membangun, artinya jangan jatuhkan orang lain, jangan jegal orang lain, jangan jelek-jelekan orang lain. Kalau Anda lakukan seperti itu, ada di grup saya, di grup WA aja, saya akan delete Anda. Orang yang suka jatuhkan orang lain, saya usir kalau perlu. Tidak boleh saudara. Kita tuh membangun di dalam Tuhan, bukan menjatuhkan. Dan bertumbuh, bukan puas dengan apa pengenalan kita akan Tuhan yang enggak seberapa ini, enggak boleh saudara. Enggak boleh. Amin saudara. Kenakan yang ketiga, ada 3 hal kan? Dalam kita berkomunitas, yang pertama jangan berasumsi, yang kedua kenali persepsi, yang ketiga kenakan kasih Kristus saudara. Kalau Anda sudah ditegur baik-baik untuk Anda, jangan berpikir dengan pola pikirmu sendiri. Anda sudah dikasih mentoring, sudah dideketin, masih error terus. Anda selalu dengan percaya diri yang salah. Saya nggak boleh percaya diri Pak. Boleh. Perhatikan. Demi kasih Tuhan perhatikan. Percaya diri itu baik, benar saudara? Tapi lebih baik lagi adalah sadar diri saudara. 2 Tawarik 32 ayat 26. Percaya diri itu baik. Tapi kalau Anda sudah ditegur baik-baik, kamu ini kok keluar dari mulutmu kok negatif terus, asumsinya salah terus. Saya hari ini demi kasih Tuhan saya harus ngomong ke Anda, ajari orang itu, katakan sama dia, percaya diri itu baik, tapi lebih baik lagi kalau Anda sadar diri. 2 Tawarik 32 ayat 26 saudara. Itulah kenapa yang ketiga, kenakan kasih Kristus. Sadari bahwa dalam hidup bersama dengan orang lain, kita harus sadar tidak semua orang itu cocok atau suka dengan kita. Begitupun sebaliknya saudara. Anda juga belum tentu cocok sama orang lain belum tentu cocok dengan Anda. Dan saya beritahu, hal ini wajar dalam komunitas. Itulah kenapa orang dewasa dikatakan dewasa. Itu tidak akan dapat memahami bahwa tidak cocok itu, orang dewasa itu mesti sadar dapat memahami bahwa tidak cocok itu bukan berarti bermusuhan. Orang dewasa itu sadar bahwa tidak cocok dengan orang lain itu artinya kita mengerti bahwa orang lain punya persepsi. Tidak apa-apa. Akan selalu ada konflik dalam hubungan, wajar. Suami istri anak aja kadang-kadang bertengkar, tidak apa-apa. Tapi kalau kita mengenakan kasih Kristus, katakan sama-sama dengan saya, kenakan kasih Kristus. Itulah yang membuat kita mengerti dan sabar terhadap orang lain. Itulah saudara, kenapa kalau Anda punya konflik, saran saya Anda harus bedakan, kenali. Kenali ada 2 macam konflik dapat terjadi dan kenali akibatnya. Yang pertama konflik yang sehat. Kalau Anda diizinkan konflik tapi Anda lihat konflik itu sehat, membuat orang-orang terlibat di dalamnya itu makin dewasa di dalam Tuhan. Dewasa mengenal Tuhan. Orang-orang sekitarnya dibawa lagi, oh pemahamanku salah tentang Tuhan, aku mau
mendekat lagi untuk bergaul dengan komunitas ini, mau dituntun lebih. Maka lingkungan itu akan sehat rohani dan karakternya. Itu konflik yang sehat, saudara. Tapi perhatikan, ada konflik yang kedua, konflik yang tidak sehat. Orang yang masuk dalam komunitas yang berkonflik yang tidak sehat, membuat orang-orang yang terlibat di dalamnya, perhatikan, makin menjauh dari Tuhan, makin menjauh dari orang-orang dekat, dan menghakimi satu dengan yang lain. Saya beritahu, lingkungan kayak begini gak cuma terjadi di sekuler, saudara. Konflik yang tidak sehat itu juga bisa terjadi di lingkungan rohani, saudara. Saya mau cerita buat Anda. Tempo hari Mistika cerita ke saya. Kok ada hamba Tuhan ngasih tahu saya, persepuluhan gereja itu jangan masuk kantongnya gembala, katanya. Saya diem, Mistika ngomong. Saya langsung gak enak hati, saya jawab, sepeser pun gak pernah masuk kantong gembala. Malah nombok, iya. Ditanya lagi sama hamba Tuhannya, lalu Pak Gustaf tuh hidup dari mana? Kalau nggak ngambil gaji berarti kan malah tombok kan? Iya. Ayat firman Tuhan berkata, katanya. Lah katanya tadi jangan masuk kantong gembala. Lah sekarang dikasih tahu ngambil gaji pun tidak, malah nombok katanya harus ngambil gaji. Firman Tuhan berkata. Saudara, kalau Anda lihat wajah saya yang imut ini, dari dulu saya kalau ada masalah tuh enggak pernah ngajak bolos, tak datangi sendirian pun berani, satu kampung. Tapi saya tuh tipenya tuh taktis dan skak met langsung. Malam itu, hari pagi itu istri saya yang jengkel. Sampai kira-kira sore jam 6, jam 7 saya jengkel. Sampai jam 10 malam saya mau video call orangnya. Saya mau hadapkan sama pendeta pembina saya. Tuhan ngomong apa? Shut up, katanya. Diam nak. Tutup mulutmu, diam. Saya langsung sadar. Oh my God. Gak perlu aku bela diri sendiri. Gak perlu nak, diam. Saya hanya ikut saja. Baik Tuhan. Saudara, demi kasih Tuhan, saya pun diproses, apalagi Anda. Anda pasti juga diproses. Dan kabar baiknya, saudara, kabar baiknya saya beritahu. Kemarin pengurusan sertifikat GBI Lamtera itu, yang dulunya atas nama Bapak Nathanael S. Prayogo, Gembala GBI Gajah Mada, karena dulu ayah saya sempat membeli tanah gereja dengan berhutang dengan bank. Sampai jual tanah, jual rumah, pinjam namanya Pak Nathan. Bahkan sebelum meninggal sampai meninggal gak berani balik nama karena takut habisnya banyak. Dan puji Tuhan, kemarin saya tanya ke bagian legal, ditanya apa? Nanti bulan Mei sudah jadi sertifikatnya. Menjadi atas nama GBI Lampir Tengah Raya Kota Semarang. Puji Tuhan kan saudara. Saya beritahu kalau ada orang berasumsi tentang Anda, santai saja, hasil bisa melihat. Bisa terlihat saudara. Itulah kenapa yang terlihat baik itu belum tentu benar. Saya belajar, makanya lebih baik jangan kelihatan baik. Lebih baik berjalan hidup dalam kebenaran Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang terlihat perhatian, yang katanya firman Tuhan berkata, ambillah gaji. Yang kelihatannya itu perhatian, tak beritahu, belum tentu tulus. Bisa jadi iri hati sama Anda. Yang terlihat senang, kelihatannya senang itu belum tentu bahagia, saudara. Saya beritahu karena manusia itu belajar bisa menutupi dan menyembunyikan. Tapi perhatikan baik-baik. Tetapi Anda tidak bisa menyembunyikan di hadapan Tuhan. Yang juga katakan amin. Buahnya itu ketahuan. Saya sadar waktu saya mau marah, Tuhan ngomong apa? Shut up. Diam nak. Diam. Saya belajar diam. Oke.
Lah Bapak kalau marah gitu penghiburannya gimana? Oh saya punya grup WA saudara. Saya tuh kalau lagi stres tuh kan diomongin orang stres. Saya punya grup WA tuh lucu-lucu saudara. Jadi saya buka grup WA saya yang lucu-lucu itu, komunitas yang lucu-lucu. Di komunitas tuh ada yang ngomong gini, kopi gak boleh diseduh dengan air panas sekali katanya. Loh maksudnya berarti air dingin gitu? Ternyata enggak. Kopi enggak boleh diseduh dengan air panas sekali. Dikatakan jangan seduh kopi Anda dengan air panas sekali karena rasa kopi akan hilang atau hambar. Saya pikir serius. Loh masa toh? Selama ini suster saya buatin kopi saya pakai air panas kok. Cukup seduh katanya dengan air panas secangkir katanya. Air panas sepanci aja sudah kebanyakan, apalagi sekali sesungai. Walah, saya mesam-mesem. Wah, ini lucu-lucu ya orang-orang ini. Saudara, itulah komunitas. Saya belajar gitu kan. Tadi pagi saya ngejak bercanda istri saya yang cantik ini sambil berdandan. Terus saya ngomong gini, sepandai-pandainya suami menyimpan istri muda. Saya memberhentikan alisnya. Maksudnya sepandai-pandainya suami menyimpan istri muda. Lanjutannya apa? Akhirnya tua juga. Dia tambah jagal. Jadi maksudnya apa? Ya maksudnya ya tetap tua lama-lama gitu loh. Jadi bapak tuh digitukan orang masih bisa ketawa. Loh saya nih kalau Anda dekat sama saya tuh ketawa terus. Serius. Wajah saya aja yang kayak preman gang warung ini. Tapi hati saya kayak pelawak. Itulah kenapa saudara perhatikan baik-baik. Tidak peduli seberapa buruk hal-hal yang terjadi dalam hidup Anda dan saya. Amin. Selalu ingat pertolongan Tuhan yang kita alami dan yakinlah kebaikannya pasti akan kita alami lagi yang juga dengan amin. Anda baca di rumah Ulangan 7 ayat 18. Enggak peduli, Anda enggak cari masalah, Anda enggak pernah cari penyakit, tiba-tiba Anda kena COVID. Apalagi ini Omikron meluas, tapi enggak masalah. Enggak peduli seberapa buruk yang terjadi dalam hidup Anda dan saya, selalu ingat pertolongan Tuhan yang telah kita alami dan yakinilah kebaikannya pasti akan kita alami lagi yang juga katakan amin. Itulah kenapa belajar dalam berkomunitas itu jangan selalu mempermasalahkan hal-hal yang remeh, saudara. Sudahlah, Tuhan ajari saya, shut up. Oh berarti kayak ngono remeh ya Tuhan, shut up katanya, diam katanya. Jadi kayak gitu remeh, saya nangis sampai jam 5 pagi, tapi saya diajari kayak ngono ki remeh. Jangan selalu mempermasalahkan hal yang remeh sehingga melupakan bahkan mengabaikan hal yang penting dan berharga, yaitu mengenal akan kasih Kristus yang juga katakan amin. Anda bisa baca di Lukas 10 ayat 41 sampai 42. Ya, itulah saudara. Yang paling bisa menghancurkan manusia adalah ekspektasinya sendiri. Jadi jangan berekspektasi kebablasan. Berekspektasilah sewajarnya, jangan berlebihan. Sehingga jika fakta yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi Anda dan saya, maka kita tidak menjadi hancur. 1 Raja-Raja 2 ayat 15, berekspektasilah sesuai dengan yang Tuhan izinkan. Yang juga katakan amin. Saudara, itulah kenapa saya paham. Kenapa saya sakit, saya doakan mujizat belum datang. Akhirnya saya paham sekarang. Mujizat kalau diberikan langsung, instan kepada Anda dan saya. Perhatikan. Mujizat belum tentu membawa pertobatan. Padahal Tuhan tuh ingin Anda dan saya bertobat dan mengenal Dia. Yang juga katakan amin. Mujizat itu gampang, katakan sama-sama dengan saya. Mujizat itu gampang, tapi begitu dikasih Tuhan tahu mujizat yang diberi belum tentu membawa pertobatan, saudara.
Saya paham sekarang. Nggak dari dulu loh pahamnya, baru sekarang. Makanya saat Anda dan saya diproses Tuhan, katakan kiri kanannya, jangan protes. Ayo katakan. Saat diproses Tuhan, katakan kiri kanannya, maka jangan protes. Jangan punya iman jikalau Tuhan menjawab doa saya. Lu pasti dijawab, pasti. Tapi ingat baik-baik. Mujizat belum tentu membawa pertobatan dalam hidup Anda. Tuhan inginkan Anda bukan mujizatnya, karena mujizatnya itu gampang. Amin. Mulai hari ini, saya nggak akan bicara banyak. Kita lanjutkan berikutnya. Mulai hari ini, sebelum Anda berbicara tentang orang lain, sebelum Anda membicarakan orang lain, sebelum Anda berbicara tentang Tuhan, sebelum Anda mempertanyakan tentang Tuhan, make sure antara pikiran dan lidah connect. Make sure it's connected before you start talking. Amin saudara. Karena kalau tidak, nggak connect antara yang Anda pikirkan dengan yang Anda bicarakan, proses Anda tambah lama, tambah panjang. Karena mujizat itu belum tentu mbak pertobatan. Saya ingatkan demi kasih Tuhan, dalam nilai-nilai berkomunitas dengan keluarga Anda, dengan komsel Anda, dengan komunitas Anda di luar, perhatikan baik-baik. Saat Anda berkomunitas, Anda mau berbicara apapun baik tentang Tuhan, tentang orang lain, please make sure it's connected antara otak dengan mulut. Make sure it's connected before you start talking. Karena orang-orang beriman itu kata-katanya penuh dengan pengharapan, saudara. Yang juga katakan amin. So make sure it's connected before you start talking. Tidak peduli orang mau memuji Anda. Tidak peduli orang mau menjauhi Anda. Tidak peduli orang mau mengasihi Anda. Atau orang malah membenci Anda. Orang mau menghargai kita atau bahkan merendahkan kita. Tidak peduli. Tugas kita tetap apa saudara? Berdoa dan menjadi berkat bagi mereka. Yang juga tahan amin. Itulah kenapa ciri orang yang mau bertobat dan menerima mujizat Tuhan. Ciri orang yang beriman adalah hidupnya tenang, saudara. Bapak hari ini ngomong kok dalam dan luas. Ya kalau bukan Tuhan mana saya tahu. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah, saudara. Orang yang gak mau diproses Tuhan itu penuh dengan kekhawatiran. Kalau ngomong gak pernah connect antara otak dengan mulut. Urip kok ya ngene-ngene wae to ya. Kok ora pernah ono solusine? Aku ki khawatir loh. Iki kan Omikron, jangan-jangan bulan depan Politron atau apa sembuh gitu. Iki piye to ya sampai kapan PPKM-nya? Ini sudah level 3. Jangan-jangan level 4. Lah ngomong kekhawatiran terjumongkan terus-terusan. Kekhawatiran tuh melemahkan iman Anda dan saya yang juga tangan amin. Jangan ngomongin kekhawatiran. Anda ngomong itu adalah doa. Saya beritahu kalau doa Anda itu kekhawatiran. Doa itu menembus semua tembok penghalang. Lah kalau kekhawatiran itu malah membangun tembok penghalang saudara. Doa yang baik itu yang connect antara pikiran dan mulutnya. Yang dipenuhi dengan Roh Kudus dengan hatinya. Itu doa yang benar itu menghancurkan semua belenggu. Dan membangkitkan, membuka semua kemungkinan. Maka berdoalah dengan penuh iman yang juga tangan amin saudara.
Itulah namanya, saya ingatkan lagi. Agar fungsi horizontal kepada Tuhan itu terjadi. Komunitas orang percaya itu harus ngerti arti menyembah dan mendalami firman Tuhan bersama-sama. Harus ngerti ucapannya adalah doa. Amin saudara. Kalau kita bangun fungsi horizontal pada sesama anak-anak Tuhan, Anda harus tahu ada 4 nilai komunitas. Yang pertama minggu lalu saya sudah sharing 2 minggu lalu apa saudara? Komunian. Hidup yang satu dan rukun. Saya nggak akan ulangi lagi. Yang kedua apa saudara? Komitmen, kesungguhan untuk menjalankan bagian Anda dan saya. Jangan jadi orang yang gandoli terus. Yang ketiga apa? Kontribusi. Terlibat aktif dalam persekutuan. Saya senang sekali loh. Komsel bersama sebulan sekali itu Anda dengan terus setia. Anda punya komsel setiap minggu bertumbuh bersama komunitas komsel Anda masing-masing. Tapi sebulan sekali kita kumpul menyamakan persepsi sama-sama di dalam Tuhan yang juga katakan amin. Setelah Anda menyamakan persepsi, minggu depannya Anda komsel sendiri di komunitas Anda masing-masing. Karena Anda butuh namanya caring yang keempat. Caring itu kepedulian satu dengan yang lain. Yang gak mungkin bisa dalam skala besar. Harus satu-satu, skala kecil saudara. Kalau yang seperti itu maka butuh komitmen saudara. Itulah kenapa komitmen itu digunakan juga salah satu yang kerap dilanggar. Saudara, orang itu bisa membuat kontrak perjanjian. Tapi komitmen itu suatu perjanjian yang lebih sifatnya itu lebih dari kontrak perjanjian. Karena kalau komitmen itu cuma berdasarkan kontrak perjanjian, nanti bulan Maret ada pentahbisan penata layanan. Kalau hanya sesuai dengan kontrak, saya melayani GBI Lamtera selama 2 tahun sesuai dengan tulisan itu saja, Anda gak akan bertumbuh. Kalau Anda mau melayani Tuhan dan melayani umat-umatnya, Anda harus punya komitmen. Katakan sama-sama dengan saya, komitmen. Karena komitmen itu suatu perjanjian yang lebih bersifat emosional. Melampaui hal-hal yang formal. Karena kita membangun kedekatan satu dengan yang lain. Itulah kenapa kalau kita mau bicara Indonesia ada lagunya. Kita adalah saudara, masih ingat? Dari rahim ibu pertiwi. Ditempa oleh gelombang, dibesarkan zaman, di bawah tiang bendera. Apalagi Anda ngurusi nasional, saudara. Enggak bisa cuman persetujuan hitam di atas putih. Enggak akan bertumbuh bangsa ini. Anda masih ingat zaman saya diajari sejarah, ada Jong Java, Jong Manado, Jong Ambon. Anda pikir mereka mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu karena ambisi dewe-dewe gitu kan? Ingin mempertahankan Jong Ambonnya, Jong Javanya, enggak, mereka tuh merendahkan hati bersama. Membawa nama Indonesia. Amin. Itu butuh komitmen saudara. Kita tidak akan menemukan suatu kertas tertulis perjanjian komitmen atau bahkan komitmen perkawinan sekalipun. Karena sesungguhnya komitmen itu adalah suatu janji yang saling mengikatkan diri atas dasar integritas pribadi masing-masing Anda dan saya. Yang juga katakan amin. Orang kawin kalau hanya patokannya surat nikah, ya selesai. Saudara. Aku enggak punya kebebasan lagi sebagai seorang suami. Aku enggak punya kebebasan lagi sebagai seorang istri. Loh, lawang terikat kok yang tak bebas. Bebas ya bersama-sama. Bebasnya sesuai dengan koridornya Tuhan. Itulah kenapa komunitas orang percaya membutuhkan komitmen. Yang juga katakan amin. Komunitas orang percaya itu butuh ikatan yang kuat di antara para anggotanya, saudara. Tanpa komitmen yang kuat,
maka komunitas Anda akan jadi sangat rapuh, akan rentan dengan bubar. 1 Korintus 4 ayat 2 dikatakan apa? 1 Korintus 4 ayat 2 dikatakan apa? Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah apa saudara? Bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Efesus 4 ayat 16 dikatakan apa? Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam apa saudara? Kasih. Jadi menurut kesimpulan saya, komitmen itu artinya melakukan bagian kita dalam komunitas sesuai dengan berkat, sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Sesuai dengan janji kita kepada komunitas itu saudara. Kalau Anda sudah berjanji melayani, terikat di GBI Lamert Tengah Raya, apapun yang terjadi selesaikan penuh dengan pertanggungjawaban. Bukan kadang nek hujan gak datang, nanti apa sedikit males, gak bisa gitu saudara. Rasul Paulus mengajarkan dan menjalankan prinsip ini dengan sangat kuat. Anda bisa baca di rumah di 2 Timotius 1 ayat 12, di Kolose 1 ayat 29, bahkan sampai akhir hidupnya di 2 Timotius 4 ayat 7. Anda bisa baca. Komitmen yang sama ditunjukkan di antara anggota komunitas jemaat mula-mula. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 42, kata bertekun dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 itu menunjukkan arti komitmen yang kuat, saudara. Perhatikan baik-baik, terima kasih Tuhan. Di mana minggu ini Anda sudah mengikuti komunitas sel bersama. Kita tunggu minggu depan, silakan Anda tergabung dalam komsel-komsel yang lebih kecil. Kalau Anda belum berkomsel, Anda bisa hubungi sekretariat. Perhatikan baik-baik. Komunitas yang anggotanya menjalankan komitmen. Perhatikan, komunitas yang anggotanya menjalankan komitmen akan menjadi komunitas yang kuat. Yang ujung katakan amin. Tim Prophetic maju ke depan. Saya ingin Anda lebih sungguh-sungguh lagi beriman kepada Dia. Tapi Bapak kan tahu harga minyak goreng melambung. Ya, aku tahu. Pengusaha tempe aja demo, Pak. Ya. Bagaimana nasib saya, Pak? Tetap baik-baik saja. Karena kalau saya tempe deli pengusahanya nggak ada yang jual, sayur bayam pun saya makan, saudara. Saya sudah berusaha, Pak, mengganti minyak goreng. Ikannya langsung tak masukkan air panas, Pak. Ikannya masih hidup, Pak. Nggak bisa dimakan. Bisa terus piye? Main makan yang rebusan. Dan saya pikir ini sudah mulai ketahuan kan ada penimbunan. Setelah itu urusan yang punya kompetensi di sana. Orang mangan gorengan, mangan tim-timan, saya tetap gemuk, saudara. Saudara, saya beritahu kita bisa tidur di pesawat. Padahal Anda kenal sama pilotnya aja enggak. Ngomong-ngomong sama pilotnya juga enggak. Anda bisa tidur di pesawat. Saya disetiri anak saya Brandon di mobil, saya bisa tidur. Saya begitu percaya dengan Brandon. Kita bisa istirahat di kapal tuh. Padahal kita nggak pernah tahu nakodanya siapa. Tapi kenapa kita nggak bisa tenang menjalani hidup? Padahal Anda tahu hidup di dunia itu pemegang kendalinya itu siapa? Siapa saudara? Tuhan.
Yang setuju katakan amin. Tenang. Katakan kiri kanannya, tenang. Pemegang hidup Anda dan saya adalah Tuhan. Satu pujian. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Biarkan iman kami dibentuk Tuhan. Biarlah pertobatan kami nyata Tuhan. Karena Engkau Bapa yang mengasihi semua anak-anaknya. Kau ingin hati kami tetap percaya kepadamu. Kau ingin hati kami tetap melekat kepadamu Tuhan. Ajari kami punya hati yang lebih merendah. Ajari kami yang punya hati yang lebih percaya hanya kepada Tuhan dan Raja kami. Pagi ini kami bawa persembahan kami, ucapan syukur kami, nasar kami, persepuluhan kami, buah sulung kami, diakonia apapun Tuhan. Kami mau taat Bapa. Kami mau belajar percaya seperti seorang anak yang percaya kepada bapaknya. Ampuni kami justru malah membangun tembok pemesah. Ampuni kami yang suka membangun tembok pemecah antar umat-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Kami tidak mau hidup dalam asumsi dan persepsi kami. Kami mau hidup dalam kasih Kristus saja. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, aku persembahkan semua ucapan syukur dan persembahan kami dalam tangan-Mu. Dan marilah kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menarik engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Amin. Diberkatilah orang tua dan semua keturunanmu. Amin. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Amin. Diberkatilah masa pensiunmu, semua dalam kendali dan kuat kuasa Tuhan. Amin. Kemanapun saudara keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Umur panjang, kesehatan, kemakmuran, kelimpahan Tuhan sediakan bagi orang-orang yang takut akan Dia. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya sampai Maranatha. Dan biarlah kita semua yang percaya dan penuh iman kita berkata, amin, amin, amin. Terima kasih.
Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Haleluya. Kita siap untuk berkomunitas yang sehat, yaitu sehati dan sepakat, amin. Kita juga mau percaya bahwa Tuhan tetap sanggup untuk menolong setiap kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan.